murah Pak biasanya. Mana lagi? Ini ada lagi Pak, silakan. Terima kasih Pak. Ini jangan yang ini apa? Gimana kan? Jadi yang tadi sampai hari ini saya baru siap tolak, sudah ada lift, sudah ada dikasih tahu PH-nya harus sekian, tentang limitnya secara seperti ini kan. Mudah-mudahan dekat-dekat ini kalau tidak akhir September mungkin datang limitnya. Nah, terus saya izin dengan Pak Putu bikin nomor HP juga yang nanti mohon maaf mungkin saya beri event Silakan Pak, silakan. apa-apa supaya tidak ada gerokan dua gitu. Jadi mohon izin dulu Pak ya, saya nanti akan berkomunikasi dengan Pak Putu. Hari ini yang sampaikan nanti akan mulai maju untuk program yang pembesaran Berapa unit Pak? 6 unit Diameter? di 4. Ya memang ini Pak, jadi permasalahannya di Bioblok sekarang yang memberikan bimtek dulu dari Tegal, dari Bioblok itu di Bioblok di Tegal, setelah diproses itu ternyata airnya bukan coklat ya kuning kecoklatan, airnya malah jadi hijau gitu Pak. Ini kan ada yang salah di sini. Yang kita tumbuhkan adalah bakteri basilusnya. Ternyata yang tumbuh adalah planktonnya yang tumbuh. Berarti apa yang salah di sini kan gitu? Berarti SOP-nya itu ternyata tidak ini Pak. iya tahu ya. Jadi ternyata dosis bakteri yang dia gunakan per meter kubiknya itu salah, kurang. Gitu. Jadi kurang. Seharusnya 25 gram per meter kubiknya, dia hanya kasih 5 gram. Jadi kapan dia tumbuhnya gitu. Terus molaselnya juga. Seharusnya dia 200 mili per meter kubik, cuma dikasih 50 mili per meter kubik. Jadi kebetulan waktu itu yang kolam-kolam yang pojok-pojok itu kena sinar matahari. Jadi langsung gitu loh Pak. Jadi akhirnya warna airnya menjadi hijau. Nah, kemudian di dalam proses pemeliharaannya sudah berjalan, tidak pernah menambahkan starter lagi. Seharusnya harus menambah starter biobloknya itu dari bacillus, kemudian ditambahkan molase, dan tidak pernah melakukan penambahan dolomit. Itu yang salahnya. Ya mungkin SOP-nya nggak tahu ya, saya juga nggak dilakukan itu. Sehingga waktu saya waktu itu ada pelatihan bukan ini Pak, bukan pelatihan tentang lele sebenarnya, bahkan dengan pelatihan lobster laut dan rumput laut. Nah, bulan kan lokasinya berdekatan gitu. Dari penduduknya menjelaskan Pak kok saya dapat bantuan bioblok seperti ini gitu. Ya coba saya lihat kan gitu. Nah saya lihat di sana memang airnya hijau, Pak, terus ikannya sering sekali mati. Itu setiap hari ada 50 ekor, 20 ekor. Nah nanti nomor 1000 berapa hari habis ada gitu ya. Habis nanti Bapak panennya panen air bukan panen ikan. Jadi saya benani lagi Pak. Jadi tolong Bapak membuat kultur yang seperti SOP saya. Kosongkan satu kolam dulu. SOP saya pakai. Coba 3 hari itu. Jadi apa enggak? Jadi Pak 3 hari. 3 hari tolong ini airnya ini dikeringkan yang lama. Saya bilang buang airnya. Ini sedot masukkan ke sana. Oh disuntik. Ya, diambilkan dari hasil yang kita buat baru, masukkan ke sana. Saya bilang. Kemudian ikan yang sering mati tolong kita kasih garam. Saya bilang gitu. Setiap hari tambahkan garam. Tambahkan garam. Dosisnya berapa? 1 kilo per meter kubik. Tambahkan garam. 3 hari tidak ada yang mati Pak dari situ. Tidak ada yang mati. Aman. Gitu. Dan bioblok ini sampai sekarang pun jalan. Karena harus rajin. Nah ini perlu penelitian memang Pak. Padahal alatnya sudah dikasih Pak. Inhub namanya. Tahu Pak Inhub Pak ya? Tahu Inhub? Itu alat untuk mengukur kandungan biobloknya yang kerucut. Itu dimanfaatkan. Itu ditaruh di gudang Pak. itu dipakai. Jadi setiap hari diambil airnya 1 liter. Taruh saja nanti berapa ketebalan biobloknya di situ kelihatan. Kalau dia 10 cm masih bagus. Tapi kalau di bawah 10 cm tambahkan starternya, saya bilang gitu.
supaya bakteri ini bekerja. Gitu. Kalau nggak bekerja, bakterinya mati, udah airnya masih bau Pak. Gitu. Tidak akan ada proses di situ karena amonium H2S itu timbul nanti. Akibat apa? Apakah itu kotorannya hilang, plankton yang mati tidak terurai oleh bakteri. Karena yang kita tumbuhkan di sini adalah bakteri itu bacillus macam-macam. Nanti kita bisa lihat produknya di belakang ada. Jadi seperti itu. Nah, nanti mungkin Bapak seperti itu Pak. Tolong nanti proses awalnya dibetulin. Jangan sampai nanti keliru aplikasinya seperti itu. Kita Bapak silakan. Kalau melihat dari Bapak ini, untuk apa yang paling bagus dan itu untuk perubahan Pak. Jadi sebenarnya produknya apapun Pak, yang penting bakterinya. Bapak produk yang lain juga boleh gunakan yang kita kayaknya di situ. Betul-betul Bacillus di situ, Bacillus lysophilis, Bacillus meganterum, Bacillus Phacophora, banyak Pak Bacillusnya. Jadi silakan Bapak pakai produk apapun bisa. Yang penting tujuannya adalah kita menemukan potensi, yang penting Bacillus. Jangan sampai Bapak pakainya Nitrobacter di situ, keliru gitu kan. Bakterinya Nitrobacter dipakai. Itu kan bakteri kemuret gitu. Nah, kualitas air beda dengan penduduk biobloknya. Jadi nanti ya Bapak produknya, saya juga lupa banyak sebenarnya produknya Pak, ada biolacto, ada bio apa lagi namanya, ada aquaenzyme, ada banyak yang ada yang berupa cair, ada yang berupa tepung seperti itu. Nah, yang umum kami gunakan di sini banyak produk yang gampang, tidak harganya tidak mahal. Itu dari produknya Booster namanya. Bacillus yang punya tepung itu lebih murah dan lebih efektif. Dan nanti kalau Bapak menggunakan masa pemeliharaan itu hanya menggunakan bakteri dari aslinya, itu kan nanti ketemunya tinggi bakterinya. Lebih baik Bapak membuat starter bioblok dengan produk tadi. Jadi buatlah dienggerkan lagi supaya kita lebih irit dalam penggunaannya. Karena kalau setiap hari menambahkan sekitar 2 gram, nanti kan ketemunya 3 bulan kan ketemunya banyak Pak, kan 2 gram per sekian bulan kan. Nah, lebih baik Bapak membuat starter, jadi buat di blong, di luar kolam, di blong mungkin 50 liter, kalau kita buat di situ starter biobloknya. Jadi itu yang kita tambahkan ke kolam kalau kurang biobloknya. Kalau menggunakan dari aslinya itu kan mahal nanti testurnya. Jadi membuat starter sih diplom sendiri di luar kolam. Jadi setiap 3 hari kalau stoknya turun tambahkan lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jadi biasanya kalau menggunakan kolam terpal itu di outlet kan tidak terkena pengadukan di situ. Jadi itu perlu dilakukan proses pembuangan. Jadi setiap 3 hari atau 4 hari sekali yang air yang di outlet di pipa yang bawah tempat pengeluaran itu dibuang. Jangan dibiarkan di situ, nanti lama-lama balik ke dalam dia. Ya kalau nggak terurai akan bau airnya. Makanya kalau prosesnya betul, saya bilang 3 bulan sampai panen nggak bau Pak, air sama sekali nggak bau. Jadi memang betul kita bilang bahwa sistem bioblok itu adalah ramah lingkungan sebenarnya. Irit air dan kalau benihnya itu memang harus standar memang Pak. Jangan gunakan benih yang di bawah 6 cm, paling nggak 7-8 cm kalau bioblok harus seragam. Ya, nanti Bapak lihat Pak ya, benihnya Pak ya. Jadi lihat kalau yang pengadaan ini kan mesti pengadaan kan, pengadaan pihak ketiga. Kalau di bawah 7 cm tolak Pak sebenarnya, tolak. Jadi berdasarkan SOP-nya, SNI-nya itu adalah tahun 2000 itu harus 7-8 cm untuk bioblok. Sebenarnya harus berani menolak karena ini kadang-kadang kan nggak berani menolak Pak. Pokoknya datang barangnya diterima aja, padahal kondisinya sehat apa tidak kita juga nggak tahu. Nah itu perlu di treatment juga, begitu bibit sampai, nah benihnya dari mana kita kan nggak tahu. Sumbernya sebenarnya harus tahu, asal usul benih kita harus tahu sebenarnya. Tapi kadang-kadang pihak ketiga kan diserahkan aja seperti itu. Nah itu kita treatment Pak. Jadi Bapak bisa gunakan garam, air sirih, atau mungkin kalau yang di produk Booster itu kan ada stress off. Ada pernah baca stress off? Itu kandungan vitamin C yang dosis tinggi. Jadi bisa untuk
membuat kekebalan tubuh ikan, benih lah gitu, supaya dia tahan terhadap penyakit. Itu bisa direndam dengan stress off. Ya, bisa juga. Jadi paling tidak antara 10 sampai 15 menit. Kenapa? Bisa di airnya. Nanti kalau untuk penambahan di dalam, masukkan ke pakan, aplikasikan di pakan, direndam di pakan, tapi jangan lupa tambahin progol Pak, untuk perekatnya. Jadi supaya vitamin ini bisa masuk ke kuat di pakan, tambahkan progol, itu perekat, sehingga nanti begitu masuk air tidak langsung larut dia vitaminnya, jadi masih menempel di pakan, jadi masuk ke dalam tubuh ikan. Harus pakai perekat Pak, kalau nggak pakai perekat begitu dimantung nanti vitaminnya malah di air nih, bukan untuk ikan. Oke, ada lagi Bapak? Untuk pembesaran ikan patin, pembesaran ikan patin. Nah, seumpama di sistem filter kan bisa Pak? Bisa. Nah, untuk menentukan berapa titik aerasi, terus apa jumlah tegal, sama antara aerasi pakai selang giling sama yang pakai pompa kita ngambil air itu kita masukkan pompa, kita keluarkan di kolam supaya mudah, itu bagusan mana? Sebenarnya kalau saya melihat bagus dan tidaknya, kalau tadi kalian dengan ikan hasil dengan nilai kan sama ya, sama lah ininya, dia kan satu marga lah ininya. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau punya pakai apa tadi? Pakai pompa atau pakai hidro. Kalau pakai hidro nanti keluarnya kan oksigen. Tapi kalau pompa kan cuma untuk sirkulasi, untuk memutar kan. Jadi oksigennya mungkin ada tapi tidak sebesar daripada hidro. Jadi kalau dalam satu kolam menggunakan hidro, ya, hidro contohnya diameternya 2, itu sebenarnya 4 titik cukup. Jadi buat 4 titik saja cukup. Asalkan aerasi dong. Ya, Silang aerasi. bukan, hidro itu kan ada hidro 20 watt untuk membuat aerasi Pak, untuk menambah oksigen di dalam, nanti ada lingkaran di kolam. Kolam bioskop biasanya menggunakan itu. Hidro atau blower kan besar. Hidro itu 20 watt, 40 watt, 60 watt, 100 watt, 200 watt, ada 220 watt, itu hidro namanya. Tapi kalau blower itu besar Pak, besar. Beda. Nah, itu dari hidro itu itu sebenarnya kalau untuk yang 100 watt itu bisa 6 kolam. 6 kolam jadi dibagi satu kolam 4 titik. Jadi berarti 6 kali 4 jadi 24 titik. Itu tergantung berapa meter luasnya. Nah, kalau diameter 2 dan tadi diameter 2 kan pakai kolam kolam terpal ya. Itu 4 titik. Itu Yang 100 watt kan? 100 watt. yang 100 itu biasanya kita gunakan untuk satu bilik atau satu kolam itu 4 titik. Kalau memang lebih bagusnya sih 5 titik karena 1 ya lebih bagus 5 titik, tapi idealnya sebenarnya 4 cukup. Asalkan nanti kalau kita cek oksigennya jangan sampai di bawah 4 ya, ya bedonya ya. Jadi oksigen terlalu jangan sampai di bawah 4. Kalau untuk blok, tapi kalau untuk perfect banget jangan jalan. Jadi kalau blok paling kan minimal 4. Kalau patin nggak seperti lele, ya paling per meter kubiknya paling sekitar 200-300. Iya. Cuma kita kalau patin risikonya kan jangan menggunakan kolam terpal, ya kan? Ya, karena kan siripnya tajam. Beda dengan lele dia kan tajam tapi kan dia tertutup. Tajam tapi tetap. Kalau patin kayak gergaji itu loh dia. Kalau bisa kolam tempat tapi yang bagus ada atasnya. Luarnya mungkin kasih pelindung juga. Untuk air apa? Air kan itu warna air kan ada yang hijau, coklat, ada merah. Jadi tanpa air tanpa alat. ya, jadi sebenarnya ya bisa saja Mas. Jadi bisa. Jadi kalau kita lihat air, kalau hijau berarti yang dulu akan berblok gitu kan. Itu tak keliru sebenarnya kan. Jadi kita tidak menemukan plankton. Makanya kalau bioblok perlu rata.
Jadi sampingnya tidak ada tertutup nggak apa-apa, yang penting atas. Jadi tujuannya apa? Satu, jadi supaya nanti tidak terkena embun atau tidak terkena hujan. Itu air hujan kan pH-nya tinggi rendah. Tinggi rendah. Ayo, katanya dulu. Air hujan tinggi rendah. Rendah. Ya, air hujan rendah. Jadi kalau dia masuk ke dalam kolam bioblok, jelas bloknya akan mati. Jadi kalau bisa tertutup, ya atasnya tertutup aja. Yang mau tertutup dengan apa aja yang bisa. Akhirnya pakai tikus itu biasanya buka sarang bisa, pakai amdes bisa. Nah, kalau airnya cuma coklat, artinya lebih bagus ya bioblok coklat sebenarnya. Semakin lama semakin coklat. Bioblok. Tapi kalau ada warna kehijauannya, berarti ada plankton yang nggak apa-apa, boleh. Yang penting tidak hijau. Kalau fungsional. Nah, tapi jangan lihat prosentasenya, kalau memang sedikit nggak apa-apa. Kan lele juga kalau kita biasakan sebenarnya ya, supaya biasakan dia makan. Saya sering ngasih kangkung, lele itu terus kasih pacil, yang dulu yang matang tak kasih. Mau Pak makan. Kalau lelenya kasih mau Pak. Kalau kita biasakan, sekarang ini kita biasakan. Jadi kasih daun pacil yang muda, kangkung, terus juga kan ada ayam, daun pepaya itu bisa Pak. Daun kelor, Tapi yang muda Pak ya? ya. Yang putus sudah ini Pak nggak mau itu bisa Pak kalau dibiasakan. Nah, salah satu alternatif untuk mengurangi pakan kan bisa Pak. Jadi dibiasakan dulu setiap hari sebelum nanti makan pelet, kita kasih daun-daunan dulu, kasih daun kelor, pas ada di situ daun apa? Ada cara mau Pak. Untuk semua ikan Pak Ya? Untuk semua ikan. Semua ikan. Mau, malah bagus ya. Kalau mau makan daun kadas itu kan bagus itu ikannya. Talas itu Pak. Ya, talas itu bisa. Itu kan banyak antioksidannya. Kelor juga banyak antioksidan. Vitamin C-nya tinggi. Itu sangat bagus untuk daya tahan ikan. Jadi ya gunakanlah bahan-bahan herbal lah. Jangan mau beli aja yang bahan kimia gitu. Jadi paling tidak ikan yang kita aman dikonsumsi siapa saja, termasuk kita sendiri kan dikonsumsi. Jadi kopi kita kamu itu orang lain dikasih jual ke orang lain. Pakai cacar merah. Katanya tidak mau makan. Nah, dia sendiri nggak mau makan, kan kita nggak tahu prosesnya. Jadi harapan kita seperti itu. Jadi ikan yang kita produksi dikonsumsi apapun aman. Ada lagi? Ada Pak? Enggak Pak, Bapak tadi sudah yang belakang belum Pak. Tapi dalam pembicaraan ini sering sekali katakan mungkin yang kepalanya matangnya pur koi itu biasanya kepalanya kan Hijau. Saya juga belum pernah. Mungkin teman-teman yang koi mungkin bisa membantu. itu sekilo 31 tuh Hybrid. tua tuh Hybrid itu pakannya sekarang Pak. Tapi kalau punya induk jantan dan hybridnya dulu satu kalau induk. nyampe Jadi apa hybrid? suku apa patane Jadi baru kawinan Bawan sekarang. campur. Jadi tidak boleh kita kawin sama saudara sendiri kan? Seperti itu. Jadi ikan pun tidak boleh. itu mengurangi bau bukan Semua mampu komunitas ikan tidak boleh kawin satu induk. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang sering terjadi di Nila, ya kan? Nah, di Nila itu buat penelitian itu anak minat di sini. Ini perkawinan saudara. Di Nila ya. Kalau lele mesti kita bisa telusuri asal usul kita. Iya Pak. Maaf Pak, ini masih terkait dengan pemijahan tadi. Ini sifatnya permohonan Pak. Ini untuk pemijahan yang memakai nama itu apa itu namanya suntik itu. Itu kan bukan semua kelompok itu menguasai. Kebanyakan kelompok yang sudah pernah belajar itu tertutup untuk kelompok. Jadi saya mohon
kalau bisa nanti untuk tahun depannya lah tahun berapa itu setiap kelompok yang membudaya pembelian kemudian agar bisa mencapai itu semua bisa menguasai itu. Ya, tergantung kalau kami kalau udah diperintahkan ya berangkat. Yang penting diperintahkan oleh balik ada permintaan dari pimpinan. Jadi juga ada permintaan dari bawah juga permintaan ke kita. Tapi kan nggak tahu anggaran kita mencukupi nggak. Jadi kita yang disuruh ke sana. Kalau kita memanggil dia ke sini biayanya Lebih mahal. Mahal. Ongkosnya dari sana PP berapa? Belum makannya selama siang hari. Kalau Bapak beruntung nih sekarang, ini baru aja bisa tatap muka ke sini Bapak ya kan? Gitu. Selama ini nggak pernah, kami online Pak, di layar aja ya. Kami ngomong dengan siapa? Tahu dah pesertanya. Kadang-kadang porsinya 100, orangnya cuma 10 kelihatannya. Yang lain kemana nggak tahu Pak. Jadi seperti itu kejelekannya online. Jadi kami 300 orang ceritanya ada Pak daftar namanya gitu. Begitu dilihat di layar porsinya pada kosong gitu. Apalagi setelah makan siang itu udah hilang. Jadi online itu biasanya hanya 2 hari Pak. Jadi 2 hari. Dia itu kejelekannya online seperti itu. Ya, enak seperti ini. Jadi tatap muka gini, Bapak punya masalah apa? Saya nggak bisa, ada temennya yang bantu kan. Itu lagi Pak. Pak, untuk peningkatan pH atau pemberian zat kapur pada kolam, apabila kolamnya sudah terisi air, itu apa masih bisa? Bisa. Oke. Jadi Bapak pengapuran bisa saja gunakan kapur-kapur mati kalau Bapak sudah ada ikannya. Jangan gunakan kapur hidup, Pak. Gamping itu kan hidup kan. Bapak kapur pakai itu ikannya bukan sehat, Pak. Jadi pasti melepuh ikannya. Sebenarnya kan kaptan atau dolomit, Pak. Nah, dengan dosis yang disesuaikan lah. Biasanya antara 100 sampai 200 gram per ekor kupingnya. Maksudnya hasilnya apa juga sama dengan sebelum ada airnya lokasinya? Kalau pengapuran di kolam, Ya. kolam kan kolam tanah. Nah, makanya kalau di kolam tanah sebenarnya Bapak pengapurannya harus mengetahui dulu tanah ini pH-nya berapa. Ya. Berapa pH-nya tanah? Keasamannya berapa? Jadi harus Bapak cek itu dengan kalau kita punya alat yang khusus, ya, pakai tas juga bisa. Jadi paparannya diambil diadakan dengan air aqua des atau aqua biasa lah, aqua ini juga bisa. Nah di situ dicek dengan alat lakmus. Cek di situ pH-nya berapa. Kalau dia di bawah 6, berarti Bapak harus proses pengapurannya banyak gitu loh Pak. Kalau Bapak menggunakan alat yang namanya soil tester itu sudah tertera Pak di situ. Jadi kalau pH-nya 6 itu Bapak perlu kapur berapa ada tertera. Kalau pakai soil tester, tapi kalau pakai atas lakmus ya cuma pH-nya saja harus tahu. Ini lebih bagus memang kalau Bapak mau meningkatkan pH-nya air ya kapur di airnya. Posisi waktu kering. Apanya? Pengapurannya. Kalau memang mau pengapuran tanah ya waktu di kering Pak. Jadi biasanya kan pengapuran nanti saya jelaskan sebenarnya. Nanti kan tanahnya kering dulu, jadi kan dikapur, balik biasanya. Atau mungkin dibalik dulu dikapur, supaya pH-nya itu paling tidak 6,5. Itu standar yang bagus ya Pak. Cuma kadang-kadang kan bapak-bapak budaya kan jarang punya alat, kan beda dengan alat pH. Nah itu biasanya seperti itu. Kalau memang pakai tawaslu bisa. Dan itu kan bisa dilihat dari kondisi airnya Pak. Kalau airnya memang warnanya agak kemerahan, tapi pH-nya tinggi, kan gitu. Tinggi ya. Ini berarti kalau basah ya. Jadi perlu diturunkan. Nah ini yang menurunkan pH-nya susah juga. Kalau pH-nya sudah tinggi. Kalau kita Bapak banyak daun pohon ketapang, kalau pohon itu bisa digunakan untuk menurunkan pH. Tapi jangan gunakan yang masih hijau. Gunakan yang sudah kuning, dilanjutkan, dimasukkan di dalam kolam. Ya nanti pH-nya masih akan. Kalau menaikkan gampang Pak, menaikkan pH itu. Jadi dengan pengapuran itu boleh bisa. Atau mungkin Bapak bisa pakai daun dedepok pisang. Itu
itu bisa untuk menurunkan Dicacah. pH. Ya, Dicacah ya? Ya, dicacah. Itu menurunkan pH air. Ya, kalau warnanya airnya sudah ada merah-merah, berarti pH-nya tinggi. Jadi turunkan dengan pisang bisa banyak daun ketepen, ya, daun ketapang yang warnanya sudah coklat, itu dilayukan sedikit, dimasukkan ke dalam itu bisa digunakan. Yang paling gampang kalau bapak punya sumber airnya kan, airnya yang bagus, mungkin pakai bapak sirkulasi saja, pH-nya mesti sudah. Oke, ada lagi Pak? Ini materinya nggak lanjut, ini diskusi aja. Jauh lebih paham Pak. Iya. Cahaya itu apa sangat pengaruh dengan ikan, Pak? Semisal itu ikan tidak pernah terkena cahaya sama sekali. Dengan pencahayaan remang-remang sama pencahayaan yang tingkat tinggi itu apa pengaruh? Ya, jadi kalau kita melihat terkait dengan pencahayaan, memang kalau kita pelihara ikan koi memang perlu pencahayaan yang contohnya naruh koi ya di dalam ruangan dengan di luar ruangan. Jadi warnanya lebih bagus yang mana? Yang luar, karena dia ada proses karena di situ akan tumbuh plankton. Plankton itu kan pito maupun sopo kan dimakan oleh ikan. Jadi warnanya akan timbul seperti itu. Dan juga kalau kita pelihara ikan pembesaran yang lain, untuk menumbuhkan fitoplankton juga perlu sinar matahari. Kalau tanpa sinar matahari, fitoplankton tidak akan tumbuh. Perlu sinar itu Pak. Jadi lebih bagus kalau memang kita pelihara di terbuka sebenarnya, karena sinar akan masuk. Misal sinar itu diganti dengan sinar apa? Sinar UV. Beda Pak, beda. UV juga tidak bisa menggunakan plankton ya. Bisa? Nggak bisa. Gitu. Jadi kalau bisa, memang setiap organisme yang kita pelihara perlu sinar matahari. Karena sinar matahari akan menumbuhkan itu. Proses fotosintesis terjadi. Di tumbuhan juga sama kan. Pak, misal itu plankton itu akan mati tidak terkena cahaya berapa hari? Biasanya kalau media air tidak kena sinar matahari itu biasanya airnya bening pasti Pak. Bening pasti. Tidak akan tumbuh plankton. Kalau kena Ya, air, makanya tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup plankton di situ. Fitonya tidak bisa hidup. Kalau sopo mungkin masih bisa, ya planktonnya. Gitu. Tapi kalau fitoplanktonnya tidak ada sinar, biasanya enggak. Mengenai penjelasan dari Iya, minta bentuk atapnya itu, bentuk atap Oh. kita pakai asbes atau apa ya, biar tidak langsung kena matahari itu. Saya ini kemarin ini dapat panduan kolamnya ini, atapnya paranet dipakai. Jadinya gimana ya Pak? Sebenarnya bioblok itu intinya Pak ya, supaya tidak terkena air hujan atau air embun, itu intinya sebenarnya. Mau kena sinar matahari juga boleh, nggak masalah. Jadi jangan, kalau paranet kan tembus apa enggak Pak? Tembus. Kalau hujan mesti kan tembus. Disampaikan Pak, disampaikan nanti kepada penyedia atau mungkin yang bantuannya dari mana kan gitu. Berarti tidak memahami jadi bioblok itu seperti apa gitu. Karena kalau air hujan, air embun itu kan akan menurunkan pH yang demikian. Jadi nanti biobloknya enggak hidup. Ya hidup mungkin akan prosesnya lambat. Bisa hidup tapi lambat. Udah, kalau sinar matahari sih Enggak masalah, sebenarnya asalkan jangan sampai nanti ada sinar matahari yang basilusnya ini kalah dengan planktonnya, dengan fitonya, jadi warnanya airnya hijau Pak, itu biasanya. Itu kalah dia. Yang penting SOP-nya untuk biobloknya dijalankan. Jangan sampai nggak dijalankan, karena itu kan ada proses pemeliharaannya Pak. Selama panen itu kan penambahan melasu berapa, penambahan materinya berapa per harinya, itu kan ada ininya. Kalau saya jelaskan ini panjang Pak ini. Kalau bioblok panjang ininya sebenarnya. nggak nyambung ya Pak ya. Nah itu makanya biasanya kalau dulu bantuan bioblok itu yang saya sering baik di mana-mana sampai di bawah saya juga ini harusnya ada atap. Atapnya tidak bukan dari paranet. Jadi ya dari fiber atau mungkin dari apalah. Seperti itu Pak. Seharusnya yang betul. Yang menghindari air hujan. Saya sama pun Pak. Iya. Kalau sinar matahari nggak apa-apa.
nanti disampaikan aja Pak. Ya. Jadi kalau Bapak punya buku sakunya bioblog, ada nanti kita kasih. Kalau Bapak mau. Masing-masing ya. Bukan beberapa file Pak. Kalau buku saku itu Pak. Itu ada SOP-nya bioblog di situ. Jadi apa yang diperlukan, apa yang tidak boleh, apa yang itu kan ada. Nanti bisa dikirim di grup. Nggak bisa kirim di grup kalau ada grupnya, kan bisa dibaca nanti itu lebih pelajari. Atau mungkin temennya yang tanya bisa jelaskan lah kalau Oh, iya. kan gitu Pak. Jadi nggak ada Di umumnya kan kita lakukan sendiri kan, kita amalkan ke orang lain kan. Siap. Kita bagikan. Silakan aja. Jadi sebenarnya intinya adalah kita tidak kena air hujan kan maksudnya, itu bukan air biasa. Gitu. Karena air hujan itu memang ada di daerah-daerah tertentu air hujan itu pH-nya tinggi, tapi secara umum di daerah kita ini masih air hujan itu adalah pH-nya rendah, asam Pak. Biasanya paling 5 gitu. Ya, maka tidak boleh karena si bioblok itu paling tidak minimal itu 6,5 atau 7 atau mungkin bisa lebih, itu lebih bagus dia. Biobloknya akan lebih cepat proses pertumbuhannya. Nanti disampaikan Pak, Ya. itu supaya nanti dari awal sudah benar kan, nanti selanjutnya kan pertama juga benih memang disampaikan. Jadi standar untuk bioblok itu adalah 7-8 cm. Jangan sampai di bawah itu. Kalau 5 berarti 5 diukur aja Pak pakai sentian biasa, itu sampling kan bisa. Sampling berapa ekor? Oh, 5 cm ini Pak. Itu bilang aja. Dan yang kedua untuk pemberian daun-daun yang pakannya alternatif Mungkin. umur berapa mestinya Iya. dikasih? Jadi sebenarnya kita bisa latih dari awal Pak. Jadi kalau bisa ya umur sebulan lah. 1 bulan ke atas itu kita bisa latih. Enggak 3 hari setelah tebar benih. Enggak, jadi dia kan masih proses adaptasi Pak. Adaptasi terhadap lingkungan di situ aja, tapi bioblok ya masih perlu waktu. Makanya kan kalau kita kembali di bioblok itu 1-2 hari nggak usah dikasih makan dulu. Ya, dibiarkan dulu dia beradaptasi di situ. Jadi setelah 3 hari, 4 hari kasih dulu sedikit. Dan pakan pun kalau bisa ini juga jarang dilakukan Pak. Jadi pakan yang kita berikan di bioblok harusnya difermentasi juga. Seharusnya fermentasi. Kalaupun tidak difermentasi, nanti kita ajarin Bapak mengembangbiakan lactobacillus. Pernah mengembangbiakan Pak? Nah itu kita bisa kembangkan yang 1 liter jadi 20 liter bisa. Ya, jadi dengan amat pertama dia kan hidup perlu makanan, berkembang perlu makanan. Kita kasih makanan gitu. Jadi kita kembangbiakan bisa lactobacillus atau mungkin nanti Bapak bisa kembangbiakan ke nitrobakternya untuk airnya, atau mungkin Bapak ingin starter biobloknya bisa gitu kan. Itu penting Pak. Karena selama pemeliharaan pasti Bapak gunakan itu. Kalau enggak gunakan biobloknya bermasalah pasti seperti itu. Itu gagalnya di situ Pak, kebanyakan. Yang berogak itu kan daerah apa? Irigasi. Jadi mereka pelihara ikannya enggak, pertanian enggak. Nah itu dikasih bioblok secara ini Pak, maksudnya dipaksakan lah gitu kan. Karena mau ada Pak Presiden mau ke sana waktu itu. Mau memberikan sumbangan apa, menyerahkan sertifikat tanah, menyumbangkan sapi berapa 100 ekor apa kemarin di sana, banyak yang diserahkan. Jadi ini dari DPP, dari Dirjen Budaya itu atau memberikan bantuannya itu tadi itu 1 unit 6 kolam diameter 4 gitu. Itu benar Pak, atapnya ya benar itu. Cuman SOP-nya yang tidak dijalankan. Benar ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Ini berhubungan dengan ikan hias, termasuk koi dan termasuk yang berdiri Mas Jalan Kupang, itu semuanya dengan keindahan tidak terlepas dari warna. Kalau tadi dibilang bahwa kalau tuan-tuannya nggak ada, berarti kan mengurangi warna. Nah, rata-rata itu ikan koi dibeli dari kita, misalkan kita adalah petani koi, terus dipelihara di kolam taman yang di dalam rumah yang tanpa terkena sinar matahari. Demikian juga ikan cupang yang rata-rata beli dimasukkan ke toples
di dalam rumah tidak terkena dengan akhirnya plafonnya juga kurang. Sementara waktu beli kita warnanya bagus, setelah dipelihara di rumah 1 atau 2 minggu mungkin bisa warnanya hilang. Itu mungkin apa itu pengaruh plafonnya atau pengaruh yang lainnya. Padahal kalau kita itu dibeli misalkan bibit maupun tidak besar ya, terus ada komplain dari pembeli kita kan juga enak, ternyata bukan kesalahan kita. Ini gimana masalahnya? Kami sudah beli 1 kali ternyata kok berubah warna atau berubah apanya, kan nanti kita nggak bisa menjual lagi. Ini kebetulan yang hampir sering untuk dengan hias, baik cupang maupun koi ataupun pokok ikan-ikan hias yang dipelihara di dalam rumah tanpa ada sinar matahari yang cukup dengan sinar lampu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mana yang lebih baik usia dengan mana itu enggak itu yang mana tiga ini beda lagi nih jadi segini Pak, jadi sinar menunjukkan jadi kalau kita berkaitan dengan sinar, nah kalau masalah warna beda lagi itu warna ikan. Jadi kalau warna ikan banyak sekali pengaruhnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan bahan yang memang khusus untuk warna gitu. Tidak harus keluar jemur gitu, tidak perlu. Jadi kalau menggunakan rumah yang memang digunakan untuk pewarnaan. Tapi menurut saya juga termasuk kajian terkait dengan pewarnaan. Jadi kalau kamu warna ikan, koinnya gunakanlah ekstraknya apa? Coba paprika Pak. Tahu buah paprika? Nah, itu bagus itu. Itu gunakan itu jadi pakan yang Bapak gunakan di rumah. Diambil sarinya itu bagus. Sekarang sudah mulai ada makanya kan ini sudah masuknya dari itu jadi warnanya yang hijau, warnanya yang merah. Air asam. Tidak, jangan khawatir Pak. Jadi bahwa maksimal lanjut kami karena kadang-kadang konsumen di sini ada satu kurang Hijau kayak jangan kami kalau memang mungkin air padahal kalau cupang dan biasanya lihat yang dilihat bisa jarak. Ini dusunnya. Kalau mengangkut ini supaya kalau maksudnya dengan menggunakan apa namanya terbuka atau dengan trigger dan sebagainya, tapi jangan yang hijau artinya sudah lagi sehingga dia akan lebih tenang dalam proses pengangkutan. Ini apapun, menurut saya malah apapun aja dengan benih gabus, berapa jauh juga aman ya. Mabuknya, kan kalau bisa memakai ekstraknya lebih bagus. Jadi kalau di sini kan ada di situ juga ada. Banyak lebih gampang banyak. Itu gunakan manfaatkan. Jangan main buat ketapang.
Untuk ketua pimpinan ya, ketua rombongannya, tiketnya tolong dikumpulkan. Setelah makan siang serahkan ke Ibu Nurul Komaria. Ibu Nurul Komaria di depan. Di mana, Pak? Di bidang pelatihan. Di kantor depan. Jangan tanya-tanya tapi nggak kesana. Bagaimana kita yang masukan saya tadi yang keluhan saya? Nanti ketuanya siapa? Nanti ya setelah makan siang ke sana ya. Kota Kediri masih ada yang belum sudah Kau buru di balik kelas ketua.